Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damri SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 0307 Siundul Jaya, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, maka sesungguhnya pendidikan menurut pendapat saya harus berpihak kepada murid. Kemudian, pendidikan juga harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian, pendidikan itu diberikan dengan memahami karakter murid. Dan yang ketiga, pendidikan itu harus memahami tujuan pengajaran. Sehingga, pendidikan yang kita berikan di sekolah, menurut pendapat saya, akan menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Inilah hasil dari pendidikan yang kita berikan kepada anak didik kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, mari kita perhatikan kembali semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang berarti bila mana ia di depan, ia menjadi teladan bagi orang-orang yang di belakangnya. Maka seyogianya seorang guru itu, bila mana ia berada di depan, harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, yang berarti bila mana ia di tengah, ia akan mengayomi, ia akan menjadi teman, ia akan mengayomi para murid-muridnya, ia akan menjadi teman bagi siswa yang dididiknya. Yang terakhir adalah Tuturi Handayani, yang berarti bila mana seorang guru berada di belakang, maka ia harus bisa memberikan dukungan dan dorongan kepada siswa-siswanya. Inilah semboyan Ki Hajar Dewantara menurut pendapat saya. Kemudian, menurut pemahaman saya, semboyan Ki Hajar Dewantara ini sesuai dengan kebudayaan adat Mandailing, yaitu Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu terdiri dari Mora. Mora ini posisinya di depan, sehingga Mora ini bertugas menjadi teladan bagi kaum kerabatnya. Kemudian yang kedua dari Dalihan Natolu itu adalah Kahanggi. Ini berada di tengah. Kahanggi ini bertugas untuk mengayomi, menjadi teman bagi saudara-saudaranya. Kemudian yang ketiga adalah Anak Boru. Anak Boru ini posisinya di belakang, yang bertugas memberikan dukungan dan dorongan kepada Kahanggi dan juga Moranya. Inilah kebudayaan Mandailing Natal, yaitu Dalihan Natolu, Mora, Kahanggi, Anak Boru. Mora itu adalah sesuai dengan Ingarso Sung Tulodo, sedangkan Kahanggi itu adalah Ing Madya Mangun Karso,
Dan terakhir, anak boru itu adalah Tutwuri Handayani. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara ini sesuai dengan kebudayaan adat Mandailing Dalihan Natolu, Mora Kahanggi, dan anak boru. Sehingga menurut saya, pendidikan yang berpihak pada murid, maka dicerminkan dengan pendidikan yang memberikan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian yang kedua, pendidikan yang berpihak pada murid itu adalah pendidikan yang diberikan oleh seorang guru dengan berpikir kreatif dan juga inovatif. Kemudian yang ketiga, menurut saya, pendidikan yang berpihak pada murid itu adalah pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Inilah pendidikan menurut saya yang berpihak kepada murid. Namun kenyataannya sekarang, banyak sekali pendidikan di sekolah yang diterapkan oleh sekolah-sekolah di daerah kita ini yang berpatokan ataupun yang menerapkan sistem teacher center. Artinya, pendidikan itu berpusat kepada guru. Sehingga, bila mana kita menerapkan pendidikan teacher center ini, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh dalam pembelajaran, sehingga murid tidak dapat mengembangkan bakatnya. Padahal, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sesungguhnya pendidikan itu bukan teacher center, tapi adalah student center. Artinya, pendidikan itu bukan berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada siswa. Sehingga menurut saya, ciri dari pendidikan yang berpusat pada murid itu adalah dengan cara membuat ekstrakurikuler yang beragam, karena bakat dan minat siswa itu beragam juga. Misalnya dengan membuat ekstrakurikuler belajar baca tulis Al-Quran, kemudian membuat ekstra belajar seni tari, kemudian belajar sholat, kemudian belajar komputer, dan belajar pramuka, juga belajar kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya, pendidikan yang berpusat kepada murid itu, yang berpihak kepada murid itu, maka sesungguhnya sekolah harus menyediakan ekstrakurikuler yang beragam. Untuk memenuhi ataupun untuk melaksanakan pendidikan yang berpusat kepada murid ini, memang banyak sekali tantangannya. Di antaranya, masih rendahnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan yang disediakan di sekolah. Banyak sekali anak-anak didik yang tidak mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena guru belum memahami betul daripada pengertian filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga dia tidak mampu untuk menerapkan pendidikan yang berpihak kepada murid di sekolahnya. Untuk mengatasi tantangan yang saya sebutkan tadi, menurut saya solusinya adalah, pertama, seorang guru itu harus menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Jangan hanya monoton menggunakan satu model pembelajaran. Maka seyogianya seorang guru itu harus mampu menguasai model-model pembelajaran. Kemudian yang kedua, seorang guru itu harus mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan kompetensinya agar ia paham bagaimana sesungguhnya filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada siswa. Dan yang ketiga, selalu memberikan teladan bagi murid. Seyogianya seorang guru bukan hanya sebagai pentransfer ilmu, tapi juga sebagai teladan bagi anak didiknya. Sehingga dapat saya simpulkan
menurut pemahaman saya tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah guru yang menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itulah sesungguhnya filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Salam Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Semangat untuk menuju perubahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.